Setelah habis makan, nenek ini nggak pulang-pulang. Saya kasih dia duit, kasih duit. Nggak pulang-pulang juga. Nah, saya bilang, takut kualat. Kalau saya suruh pulang nanti saya usir. Akhirnya saya bilang si Bibi, Bi, lihat di dapur, cek di dapur. Di dapur tuh ada apa? Cek di dapur. Kalau ada sembako, telur, bungkusin kasih ke nenek. Begitu dicek, tidak ada apa-apa. Di lemari ada cuma ada Indomie. Ada berapa banyak Indomie? Ada 10 bungkus. Ya udah, 10 bungkus saya bungkusin, saya kasih lah ke nenek. Nek, kami tidak punya apa-apa, nek cuma ada Indomie. Yang mudah-mudahan berkah ya buat nenek. Saya kasih ke nenek. Begitu saya kasih, Indomie itu langsung ditaruh ya dia. Taruh di atas lantai, dia langsung angkat tangan begini. Ya Allah, tambahkanlah mie ini lebih banyak lagi. Itu kata nenek. Pas besoknya jam 8 pagi saya kaget dapat WhatsApp dari Pak Gunawan. Pak Gunawan ini orang baik. Dia nanya, Mas Adit, kata Pak Gunawan, di rumah makan gratis ada gudang nggak? Kok nanya gudang? Buat apa Pak? Buat Indomie. Oh ada kalau buat Indomie. Jam 10 pagi datang mobil kontainer 3 kontainer. Langsung parkir satunya lagi depan dua. Jadi jalan macet. Saya bilang ke supir kontainer, Bapak salah Pak, salah. Saya nggak pesan apa-apa dan ini Bapak salah masuk. Saya bilang masuk ke rumah makan gratis. Tidak Pak, benar ini alamatnya ini. Bapak mau nganterin apa? Indomie. Loh kok tadi kok 3 kontainer? Kontainernya besar. Diturunin semua. Jadi di kamar saya mie, di kamar anak santri mie, di musola mie, di rumah makan gratis mie, depan rumah saya itu pinggir jalan saya taruh mie juga. 10.000 dos Allah datangkan. Ngasih nenek-nenek 10 bungkus, Allah datangkan 10.000 dos. Seumur hidup saya baru kali itu saya kedatangan Indomie 10.000 dos. Seumur hidup belum pernah saya seumur hidup ngelihat Indomie sebanyak itu. 3 kontainer diturunin semua. Masya Allah. Nah, itulah. Saya ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Nah ini bukan lagi 700 kali lipat, tapi beribu-ribu kali lipat mungkin ya Pak. Satu dus itu isinya 40. Kalau 40 dikali 10.000 berapa jumlahnya? Susah gitu. 400.000 berarti berapa ratus kali lipat Allah ganti. Masih kita tidak yakin sama Allah. Masih kita ada rasa takut rugi, takut miskin. Mau sedekah, takut rugi ya. Berkurang nanti harta kita, berkurang nanti duit dompet. Bagaimana mungkin diri kita takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, yang menciptakan langit, bulan, bumi, dan matahari. Kita ini manusia. Baru lahir saja kita ditolong orang. Siapa yang nolong? Bidan, dukun beranak, dokter. Baru lahir kita ditolong orang. Ketika kita meninggal dunia, kita ditolong orang. Siapa yang nolong kita? Tukang gali kubur. Allah. Mandikan jenazah. Ini orang-orang yang kumpul tadi. Masya Allah. Jadi guru ngaji kampung, tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, kemudian marbot masjid dan penjaga kuburan. Ini orang-orang yang tadi. Yang nolong kita nanti tukang gali kubur, tukang mandiin jenazah, tukang masangin kain kapan. Kita mati ditolong orang, meninggal dunia kita nanti ditolong orang. Semasa hidup kita tidak nolong orang. Apa kata malaikat nanti? Keterlaluan. Baru lahir ditolong orang, meninggal dunia ditolong orang, semasa hidup tidak mau nolong orang. Pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab hadis yang sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Sekaya-kaya tuh manusia, tidak bisa manusia itu menciptakan 1 ekor semut yang kecil.
Sekaya-kaya manusia, tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan gunung yang tinggi besar. Sekaya-kaya manusia, tidak ada manusia yang mampu menciptakan madu. Ketika ditanya, wahai anak Adam, katakan kepada lebah, siapa yang menciptakan madu? Lebah sendiri tidak menjawab, saya tidak. Lebah menjawab, Allah. Ketika ditanya, wahai anak Adam, katakan kepada gunung yang tinggi besar, siapa yang menciptakan gunung? Gunung itu bergetar. Gunung itu tidak menjawab, saya tidak. Gunung itu menjawab, Allah. Wahai anak-anak, katakan kepada semut yang kecil, siapa yang memberikan semut itu tenaga? Semut itu yang menjawab, Allah. Kita hidup di bumi. Dunia ini ada yang menciptakan, dunia ini ada yang mengatur, dunia ini ada yang memiliki. Begitu juga kita manusia yang hidup di dunia. Kita ini manusia, ada yang memiliki kita, ada yang mengatur kita, ada yang menciptakan kita. Jadi kita ciptaan Allah. Wajib kita menjauhi larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah. Salah satu amalan yang Allah cintai yaitu mencintai anak yatim dan menyantuni fakir miskin. Dalam surat Al-Ma'un Allah jelaskan, bahkan Allah katakan pendusta bagi orang-orang yang dia cinta dan peduli terhadap anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yadul yatim wa la yaqutu 'ala ta'amil miskin. Allah katakan pendusta bagi orang-orang yang tidak cinta dan peduli terhadap anak yatim. Orang-orang itu menghardik anak yatim. Wa la yaqutu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang itu tidak mau memberi makan fakir miskin, tidak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Masya Allah, di samping saya ada guru saya Ustaz Lukman yang mengajarkan saya tentang makna sabar, makna syukur dan juga makna ikhlas. Ngajarin saya sedekah. Saya ingat dulu saya punya guru Sultan Yosef Ma'ruf. Saya kenalkan dengan Ustaz Lukman. Masya Allah, beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal berpesan, Dit, belajar terus, ngaji terus sama Ustaz Lukman Pontianak, siap guru. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis ngomong kayak gitu meninggal, Mas. Malah jangankan di Pontianak, Ustaz di ujung dunia ini saya datangin, saya bilang benar. Masya Allah. Jadi banyak cerita. Tadi kan saya bilang, kalau kita berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, kembali kepada kita lagi. Jadi ada ibu-ibu tinggal di rumah sepetak. Dia ngontrak di rumah sepetak. Anaknya nangis terus. Setiap hari anaknya nangis. Pagi, siang, sore, malam nangis. Jadi tetangganya ini pemulung. Merasa tidak terganggu karena anaknya itu nangis terus. Akhirnya lapor lah ke saya. Saya bilang, coba tanya Pak, kenapa anaknya nangis? Apa sakit? Apa tidak punya susu? Apa saya nggak tahu soalnya. Ditanya lah sama temennya. Bu, maaf ya, anak itu nangis terus kenapa Bu? Anak saya nggak punya susu Pak. Susu saya kering. Emang suaminya kemana? Sudah 8 bulan nggak pulang-pulang. Kemana suaminya? Nggak tahu, katanya pergi mau cari pekerjaan. Tapi sudah 8 bulan ini nggak pulang-pulang. Saya nggak punya apa-apa lagi Pak. Akhirnya lapor ke saya. Jawaban pemulung itu begitu. Saya langsung datangin, saya mana tim rumah tangga aku, saya kita jalan sana sekarang. Ayo Pak, kita ke sana sekarang. Begitu saya ke sana, saya lihat astagfirullahaladzim, kosong. Kasur nggak ada, galon nggak ada. Jadi cuma ada kerdus sama baju berantakan sudah. Nggak ada kompor, nggak ada dispenser. Itu rumah kontrakan itu nggak ada apa-apa. Wajar anaknya nangis terus, gerah, panas, nggak ada kipas angin, nggak ada lemari, nggak ada. Kemana Bu ibarat kemarin? Habis katanya dijualin buat makan. Suami saya sudah 8 bulan nggak pulang-pulang. Astagfirullahaladzim. Baru itu saya tahu. Akhirnya langsung saya, ayo tim rumah tangga habis kita keluar. Bu tunggu sini sebentar ya. Saya langsung bawa dia ke toko, ke swalayan. Saya beli susu, beli semua bakal kapan yang dibutuhin sama dia. Terus saya beli kipas angin. Terus ini lemari, kompor, galon, dispenser. Dah datang ke sana. Langsung ibu itu syukur, dia bersolat, berdoa di situlah. Depan kami itu kan langsung, Pak, kami nggak bisa ngomong apa-apa lagi Pak, katanya. Cuma mengucapkan terima kasih dan mendoakan, Masya Allah. Akhirnya
Saya ungkaplah kisah ini di YouTube. Begitu saya ungkap di YouTube, Masya Allah, banyak yang donasi juga. Akhirnya saya berpikir, sebelumnya saya sudah kasih dispenser, lemari, tempat tidur ke ibu ini, sama duit 100.000. Saya pikir, mungkin seminggu cukup lah ibu ini. Ternyata enggak. 2 hari duit 100.000 ini saya kasih habis. Ya Allah. Akhirnya karena saya berpikir seperti itu, saya ajarkanlah dia jual makanan. Karena ada donasi-donasi yang masuk buat ibu ini, akhirnya saya ajarin dia. Saya sewa kantin, saya suruh jualan dari kantin. Alhamdulillah, sekarang terus motor. Bapak senang nggak Pak kalau ada janda ya, suaminya nak bulan-bulan berbulan-bulan, tiba-tiba jualan, dia mandiri, dia semangat, dia bangkit. Lalu dari hasil jualan itu dia beli motor. Tenang Pak dengarnya? Tenang ya? Aditya. Ya mudah-mudahan aja ya, saya kecil nih, mudah-mudahan bisa dituruti yang besar-besar. Mudah-mudahan dicontoh yang banyak orang yang ada. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan orang kaya, miskin, tak punya apa-apa cerita. Kenapa kok malah bisa bikin orang? Dia cerita inspirasi ya. Pokok saya semangat, ada ngaji sangat semangat. Saya merantau Pak, dari Palembang ke Jakarta. Saya merantau. Saya di Jakarta tuh pengalaman saya tuh jadi pemulung, jadi tukang parkir, kerja bangunan, jadi apa aja yang saya kerjakan. Alhamdulillah di tahun 2016 awal saya dapat jodoh, saya menikah. Setelah saya menikah, saya diuji dengan kesulitan ekonomi. 3 bulan saya ngontrak tidak terbayar. Diancam oleh punya kontrakan. 5 hari lagi ya. Kenapa Bu? 5 hari lagi kamu tidak punya duit. Keluar. Ya, tapi tinggalkan itu. Apa Bu? Itu barang-barang kamu. Itu warisan dari bapak saya udah meninggal. Yang ditinggal itu cuma apa? Sejadah, ikat. Itu nanti tinggalin Bu. Tadi ambil. Astagfirullahaladzim. Antara 2 saya mikir, bunuh diri apa bertahan. Utang banyak, utang saya 70 juta. Kontrakan 3 bulan belum dibayar. Sama istri saya bermasalah juga. Saya ini sakit Pak, sakit, tidak bisa punya anak, mandul. Sudah diponis oleh dokter. Istri saya stres pada waktu itu. Saya tidak bisa melayani istri saya. Dia minta cerai. Saya stres. Utang banyak, kontrakan belum dibayar 3 bulan. Istri tidak bisa dilayani. Jadi kalau pulang ke rumah, nahan telinga dari omongan istri. Kalau keluar, ketemu orang di luar, nahan telinga dari omongan orang. Belum nyampe rumah, nahan telinga dari omongan yang punya kontrakan. Pilihan ada 2, bertahan atau bunuh diri. Kalau saya bertahan, tahan telinga, tahan rasa. Kalau nanti tonjok mau ditampung, saya salah. Saya tidak punya duit buat bayar utang. Utang saya banyak, 70 juta. Itu pun utang gara-gara jualan murotalnya dapat musibah, kena api puting, angin kencang, tendanya jatuh lanting jauh, murotalnya basah semua. 70 juta bangkrut, rugi. Jadi utang harus dicicil. Jadi saya bingung pada waktu itu. Ya udah, kalau gitu saya pasrah aja, saya bertahan. Saya tidak jadi bunuh diri. Saya harus bangkit, saya harus semangat. Sholat terus saya. Sholat. Nengok ceramah, kepala saya pusing, wajah saya merah, perut saya lapar. Stres saya dalam keadaan banyak utang, ini ceramahnya ngikut saya semua nih. Keluar saya habis sholat subuh. Keluar dari masjid, tiba-tiba melihat ada seorang nenek-nenek minta dikasihan.
Nenek-nenek bawa karung, jalannya pincang-pincang. Saya pikir ini nenek ini ngapain lagi, jalan pincang-pincang depan saya, minta dikasihani apa. Saya penasaran, saya tanya, Nek, jalannya biasa aja, nggak usah pincang-pincang. Kaki nenek sakit, jangan. Sakit kenapa? Bolong. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Begitu saya senter, saya lihat, angkat kakinya, bolong beneran. Saya pelotot lagi. Itu apa nih? Putih-putih jalan kecil-kecil. Ular. Astagfirullahaladzim. Kakinya uletan. Akhirnya saya antar pulang. Tinggal di mana nih? Di kampung Pak Borametan di Ciang sana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saya antar pulang. Begitu sudah saya antar pulang, ada ibu-ibu lagi jemur pakaian. Saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, kakinya bolong. Usianya saya tanya sudah 92 tahun. Uletan Bu kakinya, Bu. Matanya rabun. Kemana Bu keluarganya, Bu? Tega sekali nih, nenek-nenek disuruh cari rongsokan. Padahal sudah tua, sakit-sakitan. Ibu tuh jawab, nenek itu hidupnya sebatang kara, Pak. Kalau dia nak cari rongsokan, nggak bisa makan. Itulah yang menyentuh hati saya pertama kali. Saya yang miskin, saya merasa miskin, dipertemukan oleh Allah dengan orang yang jauh lebih miskin. Usianya nenek itu 92 tahun. Usia saya 20 tahunan pada waktu itu. Nenek ini hidupnya sebatang kara, saya punya bini. Saya masih punya keluarga. Nenek ini hidupnya sebatang kara. Nenek ini sakit, saya sehat. Itu yang saya pikir. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri. Istri saya penasaran, pengen ketemu nenek ini. Saya ajak, ayo deh ketemu. Begitu ketemu, ngelihat kondisi si nenek. Di rumah nenek itu banyak kotoran ayam, kotoran kucing. Kucing masuk dalam rumah nenek itu, ayam, bebek. Bau yang tak ampun. Kotoran-kotoran semua isinya. Karena matanya rabun. Istri saya nangis. Momen kesempatan dalam hati saya, mumpung istri saya nangis, langsung saya ngomong, ya doain ya, biar Abi dapat rezeki yang banyak. Nanti kamu masak yang banyak, nanti aku anterin makanan ke rumah nenek. Iya sayang. Alhamdulillah. Baru berapa bulan ya saya nggak ingat kata kalimat sayang. Benar ya Allah, saya bilang. Alhamdulillah. Itulah cara Allah ya. Dari situlah saya semangat bangkit. Terus cari duit. Alhamdulillah rezeki. Ketemu orang baik, ngajak jualan sabun, ayo. Ngajak jualan parfum, ayo jualan. Jualan lagi terus. Nah, lama-lama utang saya bercicil. Bisa bayar kontrakan lunas. Alhamdulillah. Gak ditanya lagi sama si Didi yang punya kontrakan. Nah, lama-lama utang saya 70 juta lunas. Utang saya lunas. Nenek itu meninggal, saya dapat doa. Doanya apa? Nenek doain. Apa yang belum kamu miliki di dunia ini, nanti kamu miliki. Apa yang belum pernah kamu ketemu, nanti kamu ketemu. Apa yang belum pernah kamu kesana, nanti kamu kesana. Seumur hidup saya baru pertama kali nih saya ke Pontianak. Datang ke sini, doanya nenek terkabul. Seumur hidup saya baru pertama kali saya nempelin jidat saya ini di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Itu saya lihat Ka'bah. Dapat umroh gratis. Ulama besar, Ustadz Abu Somad datang ke rumah saya. Presiden SBY datang ke rumah saya. Masya Allah, doanya nenek. Apa yang belum pernah kamu ketemu, nanti kamu ketemu. Bukan cuma ketemu, datang ke rumah. Allahu Akbar. Presiden datang ke rumah. Ustadz Abu Somad datang ke rumah. Kirain mau ngisi kajian atau tablik akbar, nggak janjian lagi. Ternyata cuma mau berkunjung aja, main silaturahim. Masya Allah. Saya tidak punya mobil. Di Mekah saya berdoa, ya Allah, istri saya lagi hamil. Mudah-mudahan nanti pas mau lahiran, nggak naik Grab, nggak naik beca, nggak naik ojek, nggak juga saya gendong, naik mobil ya Allah. Saya setirin. Amin. Ini pas pulang dari umroh dapat WA. Mas Adi doain ya. Saya lagi sakit kanker sudah stadium 4. Kalau nanti saya tidak lagi minum obat dokter, saya sembuh. Semua uang yang ada di ATM saya kasih ke buat Mas Adi. Ibu itu sembuh, tapi dia lupa. Sembuh, tapi dia lupa. Sudah setahun, baru dia ingat. Sudah kelewat setahun.
Di waktu dia sembuh, duitnya cuma ada 50 juta. Begitu sudah lewat setahun, nambah lagi duitnya 130 juta. Berarti cara Allah mau ngasih saya rezeki lebih banyak, dibuatlah ibu ini sembuh dan lupa. Masya Allah. Seumur hidup baru kali itu saya dapat duit 130 juta. Bingung saya duitnya, ini buat apa sebanyak ini duit. Saya tanya, Bu, ibu ngirim saya duit 130 juta buat apa, Bu? Terserah saja buat apa. Mobil gak punya belum? Kalau pribadi belum punya. Mobil RNG ada satu Luxio yang dari orang juga. Saya bilang, ya udah beli mobil aja duitnya, bisa dia bisa ngantar-ngantar anak santri. Belum punya anak santri pada waktu itu saya. Di situ saya berpikir, saya harus punya anak santri. Saya buka rumah tahfiz Quran, saya beli mobil. Alhamdulillah sekarang ada rumah tahfiz Quran, rumah makan gratis, membangun rumah tahfiz Quran. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu yang tadinya tidak punya mobil, tidak punya rumah, ya walaupun kecil ya ada lah rumah itu. Alhamdulillah semuanya tiga-tiganya Allah kasih. Setelah saya pikir-pikir, yang saya dapat apa ya buat rumah makan gratis. Kan rumah makan gratis itu kan sabar, syukur, ikhlas. Yang kita dapat apa ya? Oh, 3K. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Jadi buat teman-teman, abang kakak, ayah, bunda, bapak-bapak semua ini di sini ya. Kalau pengen hidupnya tenang, bahagia, barokah, belajar tentang makna sabar, belajar tentang makna syukur, dan belajar tentang makna ikhlas. Terapkan sabar di saat kita sedang diuji, bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita dapati, ikhlas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ikhlas lakukan, lupakan, itulah ikhlas. Terima kasih. Semangat ya. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kan ada kubur, pemandikan jenazah, di kampung yang selama ini bertahun-tahun tak pernah dapat apresiasi ini, alhamdulillah. Sekarang Memang semangat. Allah kalau mau ngasih yang spesial itu ya, tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Spesial banget. Insya Allah ya Pak ya. Gak cuma bapak, anaknya, keluarganya, keturunannya, sampai ke 7 turunan nanti jadi anak yang soleh semua. Amin. Soleha semua. Nanti dia bingung siapa nih? Apa lah ya? Oh kakek moyangku loh. Depan situ. Cucuk katanya. Nah, Masya Allah. Ya, dipertemukan oleh Allah di surga nanti insya Allah. Sampai ke 7 keturunan, sampai ke atas yang sampai semua, sampai berjumpa sama Allah semua. Amin. Saya doakan semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini, RT, RW, lurah, kades, camat, tetangga-tetangga semua yang ada di ruangan sini, saya doakan semoga Allah jadikan orang baik yang istiqomah. Allah jadikan orang baik yang sabar. Allah jadikan orang baik yang jujur. Allah jadikan orang baik yang bersyukur kepada Allah. Allah jadikan orang baik yang ikhlas. Ya Allah, jagalah kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami ya Allah. Ya Allah, haramkanlah kaki ini untuk melakukan maksiat. Ya Allah, haramkanlah diri ini dan keluarga kami semua ya Allah dari siksa kubur. Ya Allah, jagalah kami dan keluarga kami dari azab api neraka. Ya Allah, jagalah kami dan keluarga kami dari azab kubur. Ya Allah, halalkanlah surga untuk kami. Bukalah pintu surga, semua pintu surga bukalah buat kami, biar kami pilih yang mana yang paling bagus. Ya Allah, masukkanlah kami semua bersama keluarga-keluarga kami semua ke dalam surga ya Allah. Surga yang paling spesial, surga yang paling bagus ya Allah, surga Firdaus ya Allah, bersama baginda Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin.